Kisah berawal pada seorang laki-laki yang berjalan gontai sambil menyeret sebuah peti mati di area gurun wilayah perbatasan Meksiko dan Amerika. Pemuda yang diketahui bernama Django itu lantas berhenti dan terdiam. Tampak dari kejauhan dia memperhatikan para pemberontak menyeret dan menyiksa seorang perempuan yang sudah tak berdaya. Mau diapain ya, pikirnya. Gli animali selvaggi. Situasi pun langsung berubah ketika pasukan tentara datang dan menembak para pemberontak itu. Rupanya kedatangan para tentara itu tak membuat nasib gadis itu menjadi lebih baik. Sebab para tentara itu malah ingin membakar gadis itu hidup-hidup. Untung saja jagoan yang terkesan cuek dan tak peduli itu tergerak hatinya untuk menolong wanita itu. E tu da quale cimitero spunti fuori? Se sei venuto... Ho combattuto per il nord. Non ci piacciono quelli che... Facciamola finita, che ci importa di questo beccamorto? Sementara di sebuah bar yang buka sendirian di kota yang terasa sudah mati karena tidak berpenghuni, seorang germo bernama Nathan sedang mengobrol nyantai dengan para gadisnya. Tetapi mereka semua seketika terkejut ketika seseorang yang bernama Django masuk bersama perempuan sambil membawa peti mati. Un letto per la ragazza. La chiave della tua stanza. Seketika semua terdiam dan penghuni bar itu pun tak bisa menolak ketika Django memberikan uang berlebih untuk menginap. Selang beberapa saat seorang pendeta yang bernama Jonathan datang dan ternyata hanya untuk menagih uang keamanan. Per la quota del mese. Sarà meglio allora che ne parli direttamente al marito. Merasa dilecehkan, pendeta itu pun keluar dan mengadu ke Mayor Jackson yang sedang asik bermain dan membunuhi para penduduk Meksiko. Mayor Jackson bersama tentaranya pun akhirnya tiba dan langsung menemui Django di bar. Mereka menjadi marah dan beringas melihat Django yang cuek saja dan tak takut sama sekali dengan kedatangannya. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan tiba-tiba, Django segera mengeluarkan pistolnya. Fermo. Deve essere stato un tipo in gamba. Kini Mayor Jackson tinggal sendirian dan Django pun menyuruhnya pergi. Hari pun berganti. Hanya dengan ditemani peti mati, Django segera bersiap menyambut Mayor Jackson dan anak buahnya. Nathan yang khawatir segera menyarankan agar Django cepat pergi saja, karena sebentar lagi pasti Mayor Jackson datang bersama pasukannya untuk balas dendam. Django yang sudah siap malah menyuruh Nathan masuk ke dalam bar saja. Tak berapa lama Mayor Jackson dengan banyak pasukan datang dan mendekat ke arah di mana Django bersembunyi. Namun pelan tapi pasti, Django mengeluarkan senjata mengerikan dari dalam peti dan akhirnya... Tentara itu pun berusaha lari sebisanya, walaupun akhirnya harus mati tersapu peluru yang dimuntahkan senjata itu. Nathan kesal sekali ketika mengetahui Django membiarkan Mayor Jackson dibiarkan hidup. E il maggiore Jackson, anche lui. Perché non era ancora tempo per lui. Melihat tidak adanya Django dan Nathan di bar, Pendeta Jonathan dengan licik berusaha menghasut para wanita agar segera mengusir dan memusuhi Django.
Hingga hasutan itu pun membuat wanita itu pun saling berkelahi di atas lumpur. Mereka pun segera berhenti ketika para pemberontak Meksiko datang secara tiba-tiba. Pendeta Jonathan itu pun tak bisa lari hingga akhirnya harus tertangkap dan dibunuhnya. Volevi scappare? Perché hai le orecchie grandi. Pemimpin pemberontak yang bernama Hugo kaget dan senang sekali ketika anak buahnya menangkap seseorang yang ternyata orang yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Jenggo yang sudah punya rencana lain segera menunjukkan senjatanya kepada Hugo dan anak buahnya. Questo giocattolo vale 150 fucili in. Queste sono le... Allora spiegati. Mereka pun percaya dan sepakat untuk merampok emas yang berada di barak tentara Fort Caribia. Dengan menggunakan kereta, Nathan masuk ke markas Fort Caribia untuk mengantarkan para PSK. Tetapi rupanya kereta itu berisi pemberontak dengan bersenjata lengkap dan akhirnya para pemberontak itu pun berhasil menemukan dan membawa kabur uang dan emas keluar dari Fort Caribia. Tak mau kehilangan emasnya, para tentara itu segera mengejar para pemberontak. Tetapi mereka tak bisa lagi mengejar dan berhenti setelah para pemberontak memasuki wilayah Amerika. Dengan banyak uang dan emas murni sekarung, para pemberontak itu begitu gembira. Ketika Jenggo meminta bagian emasnya, Jenderal Hugo malah menawari Jenggo jadi anak buahnya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menyimpan emas itu dan dijaga ketat. Mereka pun berpesta. Jenggo menolak ketika Jenderal Hugo menawari Maria untuk bercinta dan lebih memilih PSK lain. Preferisco questo. Stanotte è una grande notte. Para pemberontak itu pun tak menyadari dengan siasat licik Jenggo. Dengan menggunakan peti senjatanya, Jenggo segera memasukkan semua emas dan meledakkan gudang itu untuk mengelabui Hugo dan anak buahnya. Rencana itu pun berhasil sebelum Maria memergokinya dan mereka berdua akhirnya melarikan diri bersama. Hugo yang tidak mau emasnya hilang dibawa pergi langsung mengejar mereka berdua. Jenggo yang tidak mau Maria kena masalah segera menyuruhnya pergi sendirian dengan kereta, tetapi tiba-tiba Io ti amo, Django. Hugo yang tidak mau Jenggo mati begitu saja segera memerintahkan anak buahnya menarik dengan tali sebelum tenggelam. Karena merasa pernah ditolong olehnya, Hugo yang terlanjur marah segera menyiksa Jenggo hingga tangannya hancur. Torneremo ugualmente in Messico, vero? Caro. Questo è per...
cane maledetto! Inferno! Mayor Jackson yang sudah kehilangan emasnya dengan kekuatan tentara lebih banyak siap menyergap Ugu dan teman-temannya yang berusaha memasuki area Meksiko dan akhirnya terjadi. Sementara Nathan yang bersiap meninggalkan bar sangat terkejut dengan kedatangan Jenggo yang membawa Maria terluka. Jenggo pun segera pergi setelah meninggalkan pesan kepada Nathan. Sementara Mayor Jackson yang datang ke bar tak bisa lagi menahan emosinya dan menembak Nathan setelah menyampaikan pesan dari Jenggo. Django ti aspetta alle croci di Tombstone. Dengan rasa sakit dan tangan terluka, Jenggo yang sudah lama menyimpan dendam telah siap menunggu kedatangan Mayor Jackson di tempat di mana kekasihnya dikubur. Merasa bisa mengalahkan Jenggo yang terluka, Mayor Jackson segera mempermainkan Jenggo hingga akhirnya lengah dan tiba-tiba. Credevi di avere vinto, vero Django? In nome del padre. Dengan tepat dan dengan tangan terluka, akhirnya Jenggo bisa membunuh orang yang telah membunuh kekasihnya. Nah teman-teman, itulah alur film Jenggo yang dirilis tahun 1966. Tetap semangat dan jangan lupa terus dukung dan subscribe. Jaga kesehatan dan terima kasih.